Bapa, kalian Bapa ini. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami bersatu hati, satu keluarga, mau menyerahkan anak kami terkasih, kakak kami terkasih, cucu kami terkasih Septian yang Tuhan sudah anugerahkan bagi keluarga kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk pemberkatan nikah bersama dengan yang terkasih Nurita yang Tuhan sudah pertemukan mereka dan kini akan masuk di dalam pemberkatan nikah. Iya. Ini adalah anugerah Tuhan dan kami membawa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Allah bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, rencanamu yang terjadi. Seluruh acara kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ini becek. Ayo. Jika sudah memungkinkan dan sudah bersiap, saya persilakan mempelai pria bersama dengan seluruh keluarga calon mempelai wanita untuk memasuki gedung gereja. Oke, mari kita masuk gedung gereja. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Saya mengimbau dengan hormat supaya acara bisa berlangsung dengan hikmat. Bapak Ibu berkenan mengatur nada dering ponsel Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Mohon bersabar Bapak Ibu karena kita masih menunggu calon mempelai wanita. Jadi di sini kemarin karena kamu itu Pak Putih, kita semua keluarga pada itu. Jadi hanya Bapak yang menemani sama Ida yang menemani ke altar. Iya, biar Bapak aja nggak apa-apa, nggak pakai Bapak aja kan? Oke, berarti kita duduk semua hanya Bapak yang mari, silakan. Silakan masuk. Dah, Bapak ke sini, Bapak di sini, Bapak sekali ya. Lumayan panas.
Angkat aja ya. Oh, boleh ke kanan aja dari sekarang. Sama kami, karena kan budaya Batak itu dengan agama itu jadi sejajar. Bapak Ibu sekali lagi, Siapa? saya mohon dengan hormat nada dari ponsel Bapak Ibu masing-masing ini berlangsungnya. Kita akan bersama-sama menyongsong kehadiran calon mempelai wanita. Karena itu saya persilakan dengan kasih Kristus keluarga mempelai pria dan mempelai pria. Bapak Ibu dan saudara terkasih, hari ini Sabtu 25 Juli 2026 merupakan hari dimulainya era baru yang penuh romantika dan kasih sayang. Sebagai penghormatan dan perasaan bahagia, kita semuanya marilah berdiri untuk menyambut kehadiran calon mempelai wanita bersama dengan keluarga. Saya persilakan dengan kasih Kristus memasuki gedung gereja. Nurita bersama dengan ayahanda. Mari Bapak Ibu berikan sambutan kebahagiaan kita di pagi hari ini. Beri aplaus yang meriah dan panjang.
putri saya supaya Pak Gembala di sini memberkati anak saya Nurita dengan calon suaminya pada di jemaat sini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih buat kepercayaannya. Kami siap untuk melaksanakan tugas peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini. Terima kasih buat kepercayaannya. Tuhan berkati. Silakan, ya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang kakak tertua dari saudari Nurita untuk mendampingi ayahanda. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Saya percaya bahwa itu pula yang pagi hari ini dirasakan oleh kedua kekasih kita. Dan pagi hari ini sebentar melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Pendeta Yesaya Supriyo, Sarjana Teologi, persatuan mereka akan diberkati, janji mereka akan diucapkan, dan cinta mereka akan disatukan. Marilah kita yang hadir pada pagi hari ini bersama-sama berdoa agar cinta, agar rahmat Tuhan tercurah melalui doa-doa kita untuk kedua kekasih kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus
dalam hati kami. Dan Engkau siap memberkati acara pernikahan Septian dan Nurita dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami kasih setiap
mengerjakan kebenaran iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk semua Bapak Ibu. Oke, shalom. Ya, senang sekali kalau saya boleh dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia pada pagi hari ini. Ya, lebih dalam pelayanan pemberkatan pernikahan yang tulus. Oke, untuk mendasari rumah tangga khususnya Septian dan juga Nurita, saya akan membacakan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Kalau orang Jawa itu ngasih. Ngasih itu artinya memberi. Kasih itu memberi. Terima, setelah itu kasih. Terima kasih. Jadi kasih itu artinya memberi. Dan saat memberi itu ada yang kita korbankan. Seperti itu ya. Septian ya, bahwa ialah keluargamu dilandasi dengan kasih ya. Sebab kasih ini yang akan mempersatukan, kasih ini yang akan menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih, banyak hal yang kita bisa lihat di sana. Dan kasih begitu luar biasa. Kalau kau hebat, engkau bisa melakukan apa saja, tetapi kalau kau tidak punya kasih, semuanya percuma dan sia-sia ya. Jadi ingat, saat engkau sudah memutuskan untuk menjadi suami dan istri, jangan punya pemikiran lagi, aku menikah supaya aku bahagia. Aku menikah, aku mau mencari kebahagiaan. Ternyata ceritanya bukan seperti itu. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang ya tidak punya pengharapan lagi. Ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena itu kekeliruan besar. Yang benar adalah saat engkau sudah memutuskan untuk menikah, Septia dan Nurita, yang harus kau kerjakan memberi kebahagiaan. Itulah kasih. Ya. Yang adalah sesuatu yang kita korbankan. Kita memberi kebahagiaan. Septia dengan berbagai upaya ingin memberi kebahagiaan kepada Nurita. Demikian pula Nurita berupaya dengan sekuat tenaga ingin memberikan kebahagiaan bagi suaminya. Jadi kalau suami istri saling mau memberi, ya maka akan bahagia keluar hati Tuhan dengan luar biasa. Kalau sudah mulai menuntut, aku mau menikah dengan itu supaya saya bahagia, tapi kenyataannya ada pacaran saja indah-indah ya, manis-manis, baik-baik, tapi setelah kenyataan yang ada ternyata begini ya, seperti itu. Karena mau mencari kebahagiaan katanya ya. Jadi kalau siap menikah harus siap memberi kebahagiaan. Amin, setia ya. Jadi harus berkorban ya. Untuk Setia ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi standar pernikahan Kristen itu mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat, dia rela mati, dia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk kita semuanya, sang jemaat. Artinya jadi istri tidak hanya yang penting sudah dikasih uang cukup, ya bukan seperti itu. Mungkin harus ada yang dikorbankan, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, mungkin juga korban perasaan. Ya seperti itu ya. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ya. Intinya ingin istrinya bahagia. Jadi ada korban. Kalau kita melihat ayat 26. Ya, ayat selanjutnya untuk menguduskannya. Jadi suami ya itu menguduskan istrinya. Artinya apa? Dorong istri, dorong keluarga ya. Di mana suami adalah imam bagi keluarga. Seorang imam ini mendorong, membawa keluarga untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Jadi sering sharing firman Tuhan, ajak membaca firman Tuhan bersama, ajak berdoa bersama, adakan misbah keluarga. Ya intinya memuduskan istrinya supaya hidup dalam kebenaran dan diselamatkan. Itu adalah tugas suami sang imam.
Jadi ada yang dikorbankan dan menguduskan untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, sebagaimana Tuhan Yesus sang gembala yang baik, merawat, melindungi, ya, menjaga domba-dombanya. Demikian pula, ya, standar kekristenan kita dalam mengasihi, yaitu suami mengasihi istrinya, standarnya adalah harus merawat, harus memelihara, ya, bukan hanya fisiknya, juga emosinya, rohaninya, ya, supaya rohaninya semakin dewasa di dalam Tuhan, pengenalannya akan Tuhan semakin bertumbuh. Jadi inilah tugas sang imam untuk merawat, memelihara, melindungi, menjaga, seperti hanya Tuhan Yesus. Karena jelas, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ya. Yang keempat, kalau kita melihat, ya, ayat terakhir di dalam Efesus pasal 5 ini, di mana itu adalah menceritakan yaitu tidak terpisahkan. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Ini adalah doa Tuhan Yesus, ya, yang begitu panjang. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya yaitu, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, jemaatnya, umatnya berada. Artinya yaitu tidak ada yang namanya perpisahan, selalu bersama-sama. Sebagaimana kerinduan Tuhan Yesus yang terdalam di dalam hatinya. Aku rindu dimanapun aku berada, umatku juga berada bersama dengan aku. Saat ini Tuhan Yesus kembali ke surga karena Dia yang memiliki kerajaan surga. Dia kembali ke dalam kerajaan surga, dan disitu janji Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 14, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi. Dan aku rindu di mana aku berada, yaitu di surga. Umatnya juga suatu saat yang setia, yang percaya, melakukan firman Tuhan pun bersama dengan Tuhan di surga. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau ada perpisahan. Artinya sekali teken kontrak nanti akan tanda tangan, sudah tidak ada atret lagi, tidak ada mundur lagi, tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian, ya, sampai maut memisahkan, ya, tidak ada perpisahan. Oke, untuk Nurita ayat 22 dalam kitab Efesus tadi, ya, Efesus pasalnya yang ke-5 tadi, ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk, ya, di sini bukan seperti budak, ya, bukan seperti budak, ya, tetapi seperti jemaat kepada Kristus, tunduk dalam ketaatan. Yang artinya, tunduk yang pertama adalah percaya kepada suaminya. Suami yang takut akan Tuhan, suami yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah bahwa sang suami, ya, tidak akan menjerumuskan, ya, tidak akan membawa keluarganya di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jadi tunduk di sini adalah saat suami itu benar-benar hidup mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi tunduk dalam segala hal di sini adalah bukan seperti budak yang disuruh apapun dilakukan, dijerumuskan dalam dosa dilakukan, bukan seperti itu. Ya, tunduk, percaya kepada suaminya yang hidupnya takut akan Tuhan. Yakin dan percayalah, saat suamimu hidup takut akan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, untuk itu dorong, ya Norita, dorong setia untuk terus melayani Tuhan, untuk terus dekat dengan Tuhan, sehingga hidupnya takut akan Tuhan. Dan yakin dan percayalah, setia akan membawa keluarganya hidup dalam kebenaran, memimpin keluarganya menjadi imam yang baik, menjaga, melindungi, merawat, dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama, ya, bukan kompetisi, ya. Ada kerjasama seperti tim sepak bola, ya, baru-baru ini Piala Dunia, ya. Memang ada kapten, tapi semuanya ada kerjasama yang. Jadi suami dan istri harus ada kerjasama. Sekalipun mungkin suatu saat Nurita mungkin
jabatan pekerjaannya tinggi, gajinya lebih tinggi, ya tetap harus tunduk kepada suami. Keputusan ada di tangan sang imam. Mungkin di luar sana ya mungkin tidak sesuai. Ini ada sesuatu yang salah suami saya ini. Tapi di depan umum harus didukung, ya harus didukung. Jangan dijatuhkan. Salah kamu, ya yang benar jangan seperti itu ya. Dukung lebih dulu. Itu tunduk ya, dukung lebih dulu. Sekalipun mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani wanita, tetapi harus didukung dulu. Setelah di rumah baru dibicarakan baik-baik ya. Sehingga merasa suaminya itu dihargai. Tapi kalau di luar, di depan umum sudah dijatuhkan, ya, malunya luar biasa, maka yakinlah di rumah akan ada kapal pecah. Karena sedang terjadi perang ya Amerika dengan Iran seperti itu ya, banyak kapal yang hancur dibom ya. Jadi ya harus tunduk ya. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Ingat harus saling mengasihi ya. Nurita, Septian harus saling mengasihi. Jadi pemikiran mulai saat ini, aku harus memberi kebahagiaan kepada pasangan. Aku harus memberikan kebahagiaan kepada suamiku, kepada istriku, seperti itu. Ya. Ini firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Intinya, milikilah kasih seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yakin dan percayalah, hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu akan diberkati. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, kita akan masuk liturgi pemberkatan pernikahan yang kudus. Kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa surga, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tiba waktunya ya kita akan melangsungkan liturgi pemberkatan nikah yang kudus. Ya. Saya meminta untuk kedua orang tua, khususnya ini sebenarnya perempuan ya, tapi bisa diwakili, tidak apa-apa ya. Bapak ya nanti menyalakan lilin ya. Jadi nanti Ibu Rita juga maju ke depan untuk menyalakan lilin yang ada di kanan dan di kiri ya, seperti itu ya. Itu merupakan restu dari orang tua untuk dilaksanakan pemberkatan pernikahan yang kudus, di mana terang lilin itu gambaran yaitu harapan ke depan supaya langkah kehidupan Septia dan juga Nurita selalu melangkah dalam terang, tidak dalam kegelapan. Sebab kalau melangkah dalam terang dia tidak akan tersesat. Melangkah dalam terang, rumah tangganya, keluarganya akan terus jelas, masa depannya jelas karena terlihat, bukan suam-suam, bukan abu-abu yang tidak jelas, hitam, tidak putih, tidak ya. Jadi tolong ya, berikan doa restu dan bahkan berikan restu dengan menyalakan lilin. Saya persilakan. Bisa serahkan kembali kepada petugas. Oke, baik. Kedua keluarga besar telah memberikan restu untuk dilangsungkan pemberkatan pernikahan yang kudus. Terima kasih buat waktunya. Dan sekarang saya minta untuk Septia dan juga Nurita untuk berdiri dan berhadapan-hadapan ya. Atau menghadap ke mimbar aja dulu ya. Menghadap ke mimbar aja dulu. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada yang hadir pada pagi hari ini. Apakah di
di antara Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir saat ini ada yang merasa keberatan ya, dengan pemberkatan nikah ini? Sekali lagi, apakah ada yang keberatan? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh hadirin mendukung sepenuhnya pemberkatan nikah terhadap calon mempelai untuk dilanjutkan? Saya lega, Bapak Ibu ya. Saya lega ya, karena nanti kalau ada yang tidak setuju, saya didatangi di rumah saya. Itu pacar saya, itu mantan saya. Oke, baik. Sekarang ya, pertanyaan untuk secara khusus kedua mempelai ya, calon mempelai. Dalam mic-nya ya. Baik. Kau bersedia menerima saudari Nurita sebagai satu-satunya istrimu yang sah? Maukah saudara mengasihi, menghibur, dan menghormati serta meliharanya baik pada waktu suka atau duka, sehat atau sakit, serta melupakan orang-orang yang pernah ada di hatimu dan hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup di dunia ini? Iya, saya bersedia. Kedengaran semua Bapak Ibu? Oke. Mungkin diulangi lebih keras lagi ya. Oke, Saudara Prita Septian Adri Sutra, apakah engkau bersedia menerima saudara Nurita sebagai satu-satunya istrimu yang sah? Maukah saudara mengasihi, menghibur, dan menghormati serta memeliharanya baik pada waktu suka atau duka, sehat atau sakit, serta melupakan orang-orang yang pernah ada di hatimu dan hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup di dunia ini? Ya, saya bersedia. Mantap. Oke, sekarang untuk mempelai perempuan ya, saudari Nurita, apakah engkau bersedia menerima saudara Prita Septian Adri Sutra sebagai satu-satunya suamimu yang sah? Maukah saudara mengasihi, menghibur, dan menghormati serta memeliharanya baik pada waktu suka atau duka, sehat atau sakit, serta melupakan orang-orang yang pernah ada di hatimu, tapi hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup berdua di dunia ini? Iya, saya bersedia. Oke, sudah kedengaran ya. Oke, kita akan menyaksikan mereka akan mengadakan perjanjian pernikahan ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan dan menjadi saksi tentang janji nikah yang akan diucapkan oleh kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai lebih maju lagi dikit ya. Sekarang bisa berhadapan-hadapan. Dan bisa berjabatan tangan ya. Oke, saya persilakan terlebih dahulu calon mempelai pria untuk mengucapkan janji pernikahan. Silakan. Oleh anugerah Bapa di surga, pada hari ini tanggal 25 Juli 2026, saya Prita Septian Adri Sutra di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaatnya mengambil engkau sebagai istri satu-satunya. Aku akan mengambil engkau Nurita sebagai istri dan akan bertanggung jawab. Aku akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Itulah janjiku kepadamu. Baik, sekarang untuk Nurita ya. Silakan mengucapkan janji pernikahan. Saya, Nurita, menerima engkau, Prita Septian Adri Sutra, sebagai suami saya satu-satunya, dan saya berjanji menjadi istri yang hormat, tunduk, melayani,
serta menjadi ibu bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai mau memisahkan kita. Itulah janjiku padamu. Baik, ya. Ada yang membawakan cincin bisa serahkan kepada saya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini cincinnya serasi sekali ya. Lobangnya sama, saya jadi bingung ini yang untuk mempelai wanita yang sama ini memang ya, ukurannya ya. Beda dikit Pak. Sudah dikit ya. Beda mungkin. Oke lah, semoga benar ya. Jadi Saudara Prita, Septian, Adri, Sutra, dan Nurita ya. Terimalah cincin ini sebagai tanda perjanjian pernikahanmu. Kenakanlah di jari manisnya sebagai simbol kasih, kesetiaan, dan pengorbananmu yang tidak berujung dan tidak terbatas sampai maut memisahkan. Cincin ini saya serahkan kepadamu sebagai bukti janji setiaku di hadapan Tuhan kepadamu. Dan di hadapan jemaat, saya serahkan cincin ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai lambang janji kasih dan setiaku padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya semangat. Ya, baik. Ya, demikianlah keduanya akan menjadi satu dan saling meningkatkan diri sebagai cincin yang tidak bertepi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, ya kita akan melangsungkan peneguhan pemberkatan pernikahan. Kita menyanyikan pujian janjimu sebagai bangsa. Jembatan tangan. Jembatan tangan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah bersinar. Cintamu seperti
dan teologi, Gereja Agape GBD meneguhkan engkau Septia dan Nurita menjadi suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami teguhkan engkau menjadi suami dan istri yang sah. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Silakan untuk menutup. Kita akan pujian. Kiranya engkau memberkati keluarga.
saat mereka mengalami sukacita, bila mereka terus ingat untuk mengucap syukur kepada Engkau. Di saat ada badai gelombang masalah yang mereka hadapi, mereka terus ingat akan janji-janji-Mu ya. Dan biarlah hamba-Mu setia dan Nurita, rumah tangganya diberkati, kesehatannya diberkati, masa depannya diberkati, keturunannya, anak-anaknya, bahkan anak-anak dari anak-anaknya diberkati, dijauhkan dari segala salah, dijauhkan dari mara bahaya. Kiranya Engkau terus memberkati dan melindungi setia dan Nurita. Biarlah damai sejahtera surga melimpah. Engkau menyinari setia Nurita dengan wajah dan memberi damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus mengalir melimpah-limpah bagi kedua hamba. Dimanapun hamba-Mu berada, menjadi terang, menjadi berkat, melalui kehidupannya nama-Mu dipermuliakan. Keluarga yang baru terus hidup benar dan takut akan Tuhan, layak Engkau dengan segala. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Roh yang kudus terus menghibur, memimpin, memampukan, memberi kesabaran, kesanggupan dalam menghadapi hari. Kiranya Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Buah kandungan Nurita diberkati. Biarlah setiap yang Kau lahirkan terus hidup dan takut akan Tuhan. Kami memberkati Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya silakan berdiri. Ya, silakan berhadapan. Berhadapan, oke. Ya. Digandengan tangan. Ya, sudah jadi suami istri ya. Atas otoritas yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2024. Maka dari ini saya Pendeta Yesaya Supriyastika, selaku Gembala Sidang Jemaat GBI Agape Lama, menyatakan Saudara Prita Setia Adri Sutra dan Saudari Nurita telah sah menjadi suami istri. Boleh membuka kerudungnya dan memberikan ciuman kudus. Ya, silakan. Bisa dicium. Tolong ulang ya. Kurang lama karena oke, ulangi sekali lagi ya. Tolong komotret. 1, 2, 3, kiri. Oke, terima kasih ya. Sekarang kedua mempelai bisa menghadap ke jemaat. Oke. Baik, selanjutnya akan ada penandatangan aja dari surat gereja
karena ini adalah surat sakti ya. Kalau tidak ada ini nggak bisa catatan sipil dan diakui negara ya, seperti itu ya. Jadi bisa kembali ya, Ian menghadap ke sini ya, ya putar ya. Jadi ya sekarang Ian selalu ada di kanannya Nurita yang melindungi. Ya, silakan menghadap ke mimbar. Oke, baik. Saya dari gereja memberikan kenang-kenangan ya. Ini adalah Alkitab. Ini kunci jawaban dalam setiap persoalan, kesulitan, semuanya jawabannya ada di Alkitab. Jadi Ian terus bawa istri untuk membaca bersama ya. Dan silakan. Terima berdua. Yang beri di foto ya. Oke, baik. Saya kembalikan kepada. Mari Bapak Ibu sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Ian, untuk mereka. Kami menghadap kepada jemaat. Bisa dimulai untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Terima kasih kepada Papa Mama yang telah membesarkan sampai hari ini. Papa Mama senyum dulu dong, jangan nangis. Kan ini hari bahagia, terharu ya. Juga dia minta maaf untuk Papa Mama dari kecil sampai sekarang, banyak salah, banyak dosa, mohon dimaafkan. Yang selanjutnya kami minta doa restu, yang minta doa restu dari Papa Mama agar perjalanan rumah tangga kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Iya, silakan untuk sungkem kepada orang tua. Mic-nya, Kak. Oh, Ada yang mau diucapkan oleh Ibu? Silakan. Anakku yang terkasih, ya. Hari ini hati Mama dan Papa penuh syukur sekaligus haru. Engkau yang dulu aku gendong masih kecil dan dituntun, hari ini Engkau berdiri sebagai seorang suami, sebagai calon bapa bagi cucu-cucu kami. Nah, terima kasih untuk kasih-Mu buat Papa Mama selama ini. Terima kasih Engkau menjadi anak yang sudah membanggakan kami, kedua orang tua dan seluruh keluarga. Engkau adalah anugerah yang terindah dari Tuhan bagi kami. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Nah, terima kasih
semua adik-adikmu yang telah Engkau tompang. Mama juga mohon maaf, Papa juga mohon maaf jika di dalam membesarkanmu ada kata-kata yang mungkin melukai hatimu. Sekarang saatnya Engkau meninggalkan kami dan bersatu dengan istri yang telah Tuhan anugerahkan buatmu. Nah, pesan Mama, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Kasihilah istrimu seperti teladan Kristus. Nak Nurita, kami bersyukur kami bukan kehilangan, tetapi Tuhan memperluas keluarga kami dengan menambahkan seorang anak perempuan bagi kami, Mama-Papa. Kami menerimamu dengan sukacita. Jadilah istri yang menopang buat suamimu. Jadilah ibu yang mengasihi anak cucu-cucu kelak. Kami, Mama-Papa, memberkati kalian memasuki rumah tangga yang baru, menjadi berkat bagi semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Jika sudah siap, silakan Ian Nurita untuk mohon doa kepada orang tua Sugeng. Iya, Nurita, silakan mengingat kembali setiap pengorbanan, setiap kasih, dan setiap doa yang telah orang tua curahkan sejak kalian kecil hingga hari bahagia. Silakan puaskan, peluk, dan cium Mama Papa tercinta. Jika sudah siap, silakan berikan posisi. Jangan lupa Ian untuk membimbing Nurita. Terima kasih telah membesarkan Yulia sampai sekarang.
kesempatan hari yang berbahagia ini. Dan meminta maaf mungkin selama Bapak membesarkan Dede ada kesalahan, perbuatan yang Dede tidak sengaja lakukan melukai hati Bapak. Pada kesempatan hari ini Dede meminta maaf Pak. Dan juga pada hari ini Dede mau minta restu Pak kepada Bapak, Abang dan juga Eda, meminta restu supaya pernikahan kita kedepannya diberkati oleh Tuhan sampai mau memisahkan kita. Terima kasih Abang juga untuk semuanya. Tetap ajari kami Bapak, Eda, dalam menjalani bahtera rumah tangga. Terima kasih. Silakan jika sudah siap bisa dimulai untuk sungkem kepada kedua orang tua. Silakan peluk, silakan cium. Ingat kembali setiap kasih sayang, setiap doa, setiap pengorbanan yang sudah diberikan oleh orang tua sejak kalian kecil hingga sampai hari bahagia. Bahwa doa orang tua adalah berkat yang terindah bagi kedua kekasih kita. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, beri aplaus, beri tepuk tangan, dukungan untuk kedua kekasih kita. Kekasih kita Ian Nurita akan menyalakan lilin keluarga. Silakan Ian mengambil lilinnya. Jangan lupa lilinnya diambil masing-masing. Nurita diambilkan dulu. Kemudian Ian mengambil lilinnya sendiri. Ya. Silakan. Nurita di sebelah kiri dan Ian di sebelah kanan. Silakan boleh mulai. Bapak Ibu Saudara, kedua kekasih kita mengambil lilin masing-masing. Posisi. Ya, silakan. Ya. Hati-hati, kalem-kalem. Ya. Pelan saja, tunggu Nurita. Ya. Bapak Ibu, kita akan mengambil lilin masing-masing dan menyalakannya dalam lilin keluarga. Ini melambangkan bersatunya dua pribadi yang berbeda bersama-sama ya, menjadi satu dalam kasih Kristus. Dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Silakan dibimbing. Bisa ditinggalkan di sini untuk lilinnya ditiup. Ya, bisa ditiup. Nah, diantarkan dulu, mengantarkan Nurita terlebih dahulu. Baik ya, jangan lupa
berbahagia mereka bersatu menjadi satu keluarga dengan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Dan berikutnya kedua kekasih kita akan mempersembahkan buah sulung. Silakan dipersiapkan dan sekali lagi dibimbing Nurita pelan-pelan untuk menuju ke kotak persembahan. Bapak Ibu, inilah kali pertama kedua kekasih kita menjadi mempelai berada di rumah Tuhan sebagai suami istri. Dan ini merupakan gambaran hubungan kedua mempelai dengan Tuhan. Pelan-pelan saja, bukan sekadar membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, tetapi memberi makna bahwa kedua kekasih kita menyadari akan begitu besarnya kasih Tuhan yang telah menyatukan mereka dan akan mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Silakan bisa kembali ke tempat. Pelan-pelan saja Nurita, ada Ian di samping. Kalem, tenang. Bapak Ibu tidak keberatan memberikan sekali lagi dukungan ya, sekali lagi kebahagiaan yang panjang, yang meriah, Ian dan Nurita. Bapak Ibu, kedua keluarga, kedua kekasih sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kehadiran kita semuanya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini di kesempatan yang indah ini, keluarga, kedua kekasih kita akan menyampaikan ucapan terima kasih untuk kita semua. Karena itu saya mengundang kedua keluarga Papa Mama untuk maju. Ya. Ya. Berdiri di semua, ya, maju semua. Mewakili keluarga besar Bapak Prawito dan keluarga besar Sianturi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dan juga kepada Bapak Gembala, Bapak Isaya dan pengurus gereja serta pelayan Tuhan, tukang musik. Kami mengucap syukur untuk ibadah pemberkatan kudus adik kami Pelai Septian Adri dan Nurita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, selepas acara pemberkatan ini kami mengundang Bapak Ibu semua terkasih di dalam Tuhan, juga Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yesaya, untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan resepsi doa syukur atas pemberkatan adik kami. Demikian mungkin yang kami sampaikan mewakili keluarga Bapak Wito dan keluarga Bapak Sianturi. Terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat Papa dan Mama. Bapak Ibu, keluarga berterima kasih, keluarga bersyukur, demikian juga kita semua bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari bisa dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa disiapkan. Yesus terangku. Yesus terangku. Ada di tempat resepsi dalam damai dan sejahtera Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menengadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan yang memerintah
limpahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Dan kiranya semua yang dijumpai tanganmu berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebajikan dan kebaikan. Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, hidupmu dan kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberi engkau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kembali dengan berkat, kembali dengan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah resepsi pernikahan, ibadah liturgi pemberkatan sudah selesai. Di sono harus ya. Iya, waktu di apa namanya? Sangka itu. Oh iya. Hai lo kan? Si Hai lo, mendekat si Hai lo kesini. Si Hai lo kesini ya? Relo, iya, Nurita. Mas, minum dikit ya kan? Belum. Ada sponsor. Belum. Pipinya mas? Ese. Iya. Harus pakai damri. Pakai damri harusnya benar. Besar mobilnya kan? Oh, pakai damri harusnya.